Selamat pagi anak-anak, senang berjumpa kembali dengan kalian. Kiranya Tuhan memberkati kalian sepanjang hari. Yuk kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu yang tak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memulai pelajaran, kiranya Engkau memimpin kami sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti pelajaran yang akan kami dengar dan kami lihat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, materi hari ini adalah Allah menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak memakai judulnya gini aja ya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia, ya. Bapak seringkali Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran agama di hari ini. Saat ini materinya berjudul Allah menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Di dalam PowerPoint ini Bapak memberi judul Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ada singkatannya anak-anak ya. Bapak selalu memakai singkatan. Bapak memakai selalu singkatan, yaitu tuh yang ada tulisan dalam kurung YK. YK artinya Yesus Kristus. Bapak akan membacakan ayatnya ya. Terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, satu kalimat yang indah ya. Siapa sih manusia yang pernah hidup dalam dunia ini yang bisa berani berkata, Aku jalan, aku kebenaran dan hidup? Ayo, nggak ada loh. Nggak ada. Berulang kali ya, manusia hidup tidak pernah bisa berkata, saya benar. Kalau menurut diri sendiri benar, tapi kalau menurut orang lain tidak benar. Dan hidup, manusia tahu sendiri ya, manusia itu nggak abadi, manusia itu terbatas. Paling kuat umur berapa sih? 100 tahun? Nggak ada sampai 200 tahun bukan? Nah, kenapa Yesus bisa ngomong begitu? Ya ngomong dia hidup, meskipun sesaat dia pernah meninggal. Meninggal artinya bukan meninggal mati langsung, tapi dia melakukan aktivitas yang lain, nanti dibahas di lain kesempatan ya. Dia tetap hidup, memang hanya jasadnya yang meninggal gitu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Bapak itu bukan berarti Bapak ya, atau Papa kalian, bukan, tetapi Bapa di surga. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Nah, orang nggak mudah ya ngomong begitu. Terus yang mendengar juga tidak mudah. Pasti banyak pertanyaan. Mengapa? Kok bisa begitu? Nah, ini ada pertanyaan nih. Mengapa harus melalui Yesus Kristus Allah menebus manusia? Kita kembali ya di dalam Kejadian ayat 3 ayat 15. Itu peristiwa pasal Kejadian 3 itu peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa. Dan Allah berkata apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wah, ini tergenapi loh. Tergenapi nanti ya, kita lihat. Itu sebuah janji Allah akan menyelamatkan manusia melalui pertempuran antara dosa dan kebaikan dari Allah. Kalau zaman dulu manusia bingung bagaimana caranya. Nah, Allah kita Allah yang maha tahu, Allah yang luar biasa, dan Allah yang juga memakai cara manusia agar manusia bisa mengerti tentang Allah. Meskipun jujur, kalau manusia itu tidak bisa mengerti full Allah itu bagaimana, mengapa. Yang kita hanya tahu, oh ya Allah itu pasti melakukan kebaikan demi kebaikan.
Bagaimana caranya? Kalau zaman dulu itu begini caranya. Allah memakai kurban. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengambil hewan untuk dipotong dan kulitnya dipakaikan kepada manusia sebagai baju. Itu sebagai kurban loh. Kemudian seiring perjalanan, Allah berinisiatif, berkehendak secara pribadi, bukan karena hebat manusia, bukan karena ganteng cantik manusia, tetapi Allah yang penuh dengan kasih menginisiatifkan untuk memberikan wahyunya kepada manusia. Nah, kepada siapa? Kepada para nabi. Tuh ya. Ini video Bapak pindah-pindah ya supaya anak-anak bisa melihatnya. Allah menyuruh manusia untuk memberikan kurban sebagai penebusan dosa. Terlihat dari sebelum zaman Nabi, sebelum zaman Nabi itu adalah ada Kain dan Habel. Berlanjut ke zaman Nabi, terus ada peraturan-peraturan. Itulah cara penebusan, pengampunan dosa dan kesalahan manusia, memohonkan kepada Allah. Nah, gimana sih caranya Allah berkomunikasi dengan para nabi? Begini anak-anak. Waktu zaman Adam dan Hawa, itu manusia masih bergaul dengan Allah, bisa melihat, bisa mengobrol, enak banget ya. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Dosa sudah semakin banyak dan semakin jahat, makin mengerikan. Jadi di hadapan Allah itu tidak ada dosa yang kecil atau besar. Tapi kalau kita mungkin berbilang, oh ini dosa kecil, dosa besar. Gitu anak-anak ya. Jadi semakin jauh, semua hubungannya semakin jauh, sehingga manusia sudah tidak dimampukan, dilayakkan lagi untuk menghadap Allah. Caranya Allah berinisiatif kembali, memanggil beberapa orang, dijadikan nabi. Nah, nabi ini akan menerima wahyu, akan menerima nubuat dan akan membuat nubuat. Nih ya Bapak bacanya. Nabi bernubuat kepada manusia. Nubuat itu artinya apa? Wahyu dari Allah mengenai masa depan, masa akan datang kepada umat. Nah, gitu ya. Wahyu itu apa? Petunjuk. Jadi Allah memberikan wahyu, memberikan perintah, memberikan aturan kepada manusia agar manusia bisa mengerti apa yang harus dilakukan, dan juga Allah memberikan petunjuk tentang masa depan. Nah, itu namanya nubuat. Lanjut ya anak-anak ya. Kita lihat ya, nubuat-nubuat apa sih yang ada dalam kehidupan Yesus? Kebayang nih anak-anak. Zaman dulu itu ya manusia belum ngerti, belum terlalu banyak pintar seperti sekarang. Tapi Allah kita sudah tahu loh. Kebayang ya, dari sebelum Yesus datang, Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan nubuat-nubuat melalui para nabi. Akan datang Mesias, penyelamat manusia. Nah, nubuat apa aja yang ada dalam diri Yesus? Begini anak-anak. Kita tahu di dalam sekarang ini banyak para peramal bilang akan terjadi A, akan terjadi B. Memang ada yang terjadi, tapi mayoritas tidak terjadi karena bukan nubuatan dari Tuhan. Nah, para peramal itu cuma ngasih tahu sedikit-sedikit. Kalau Tuhan berbeda. Tuhan sangat jelas, sangat banyak memberikan nubuatannya. Nih, salah satu contoh nubuatan tentang Yesus. Bukan salah satu, malah ya banyak nih Bapak jabarkan ya. Mohon dengarkan baik-baik. Jadi, mengapa kita harus beriman pada Tuhan Yesus? Mengapa harus melalui Yesus keselamatan itu hanya kepada Yesus? Ini ada alasannya. Pertama, Allah berkata bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem dari suku Yehuda, terambil dari Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau Bethlehem Efratah,
hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu tergenapi di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Boleh anak-anak ya sambil baca Alkitab, buka Alkitab ya, boleh. Karena Bapak tidak menjelaskan ayat nubuatannya karena sangat jelas sekali. Kalau nanti disebutkan panjang lebar. Yang pasti itu penggenapannya. Penggenapannya di Matius 2, di Lukas 2, di Yohanes 7. Kemudian di dalam Kejadian 49, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya, maka semua bangsa akan takluk. Padahal akan takluk bangsa-bangsa. Tuh, sudah jelas itu suku Yehuda. Kemudian apalagi? Kedua, Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Kejadian 3 ayat 15 ya tadi ya. Yesaya 7 ayat 14. Pengenapan di Matius 1 ayat 20, Lukas 1, Galatia 4. Siapa dia? Perawannya? Maria. Satu keajaiban ya. Kok bisa sih Mister? Satu begitu manusia masih perawan, seorang gadis masih perawan bisa hamil? Bisa saja. Karena Allah apa? Karena Allah Maha Kuasa. Kalau nggak bisa begitu, Allah nggak Maha Kuasa. Ya, ini berbeda loh. Meskipun Allah memakai cara-cara manusia, tetapi kedahsyatannya tetap ada. Kalau cuma biasa-biasa kayak manusia biasa semuanya, Allahnya nggak Maha Kuasa dong. Ya nggak? Nah, ketiga, akan terjadi pembunuhan anak-anak. Ketika Mesias dilahirkan nanti, akan terjadi pembunuhan anak-anak. Anak-anak di bawah umur 2 tahun dibunuh semua. Ya, sebelumnya udah diramalkan loh, sudah dinubuatkan oleh Allah. Di dalam Yeremia 31 ayat 15. Banyak lagi sih ayat yang lain. Coba Bapak ambil 1-2 aja ya. Pengenapan di Matius 2. Kisahnya tahu anak-anak? Kisahnya itu waktu Herodes mendengar dari orang Matius bahwa akan lahir raja. Waduh, Herodes sebagai raja merasa ini sainganku, harus dihancurkan. Bahaya ini. Padahal anak kecil ya, anak bayi. Kenapa takut? Tapi ini memang terjadi nubuatan. Terus apalagi? Ini jelas loh runtutannya. Mulai dari kelahiran akan lahir, maksudnya Maria itu hamil, sudah jelas. Kau tanya di mana? Jelas, akurat Allah, nubuatannya tergenapi satu persatu, nggak meleset. Yang selanjutnya apa? Dipanggil dari Mesir. Loh, tadi Bethlehem, setelah ada mau dibunuh anak-anak bayi, apa yang terjadi? Malaikat Allah datang kepada Yusuf, menyuruh Yusuf pergi ke Mesir. Sampai orang yang berat membunuh anak-anak meninggal, baru mereka balik lagi. Hosea 11 ayat 1, pengenapan di mana? Di Matius pasal 2. Canggih ya, luar biasa Allah kita itu. Allah yang dahsyat, Allah yang semua perkataan yang tergenapi tanpa kekurangan satu apapun. Nah, kita lihat lagi ya, masih banyak loh. Ya kita lihat. Kenapa sih Mister banyak-banyak amat? Kudu banyak, harus banyak. Kalau enggak, argumentasi kita mentah, terkalahkan, enggak solid, bukan kebenaran. Allah kita itu Allah kebenaran. Makanya buktinya banyak. Apa itu ayo? Seorang utusan akan mendahului. Itu siapa? Itu Yohanes Pembaptis. Ayat nubuatannya di mana? Di Malaki 3 ayat 1, Yesaya 40 ayat 3 ya. Silakan kalau anak-anak mau buka, mangga ya. Rekomendasi Mister, sebaiknya anak-anak mendownload setiap pelajaran di YouTube ini supaya nanti kalau di lain kesempatan bisa lagi untuk dipelajari ya, jangan cuma ditonton aja, di-download kalau bisa ya. Selanjutnya yang ke-6, menerima persembahan dari orang Majus. Tuh, sudah sangat jelas. Ada orang Majus yang sekelompok orang Majus yang datang membawa persembahan di Mazmur 72, pengenapannya di Matius. Tergenapi kan? Nubuat Allah tergenapi.
Yesus itu tuh memang Mesias yang dijanjikan Allah. Yang ketujuh, Mesias akan menjadi seorang nabi seperti Musa di Ulangan tuh ya. Pasal 18, pengendapan Yohanes, di Kisah Para Rasul. Anak-anak bisa lihat ya sambil mendengar Bapak berbicara, anak-anak perhatikan juga tulisan PowerPoint-nya. Yang kedelapan, Mesias akan menjadi seperti imam seperti Melkisedek. Nah, Mazmur 110 pengendapannya di Ibrani. Mesias akan memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai di Zakaria, Nabi Zakaria yang menubuatkannya, bahwa Mesias naik keledai. Kenapa sih Mister naik keledai, nggak naik kuda? Nah, di dalam Matius, dalam Lukas, dalam Yohanes dituliskan bahwa ia lemah lembut, ia penuh dengan kasih. Jadi kalau zaman dulu tuh ya, orang yang gagah berani, perkasa, biasanya prajurit, tentara ya, naik kuda atau bangsawan. Berarti mereka gagah berani ya. Yesus sebenarnya nggak berani. Maksudnya gini loh, naik keledai itu berarti Yesus bukan mau menjadi seperti mereka. Yesus mau menyelamatkan manusia dengan kasihnya, makanya dia naik keledai. Yang ke-10, Mesias akan ditolak umatnya sendiri. Nah, ini nih. Mesias akan ditolak umatnya sendiri loh. Bukan orang jauh, orang dekat. Di dalam apa sih nubuatannya? Yesaya. Nabi Yesaya itu paling banyak menubuatkan tentang Mesias. Yesaya 53, pengendapan di Yohanes, di Matius ya. Lanjut lagi anak-anak ya. Cara bersabar ya. Lanjut lagi kita. Yang ke-11, Mesias akan dikhianati seorang pengikutnya. Tuh. Jadi sudah jelas ada yang akan mengkhianati Yesus, seorang pengikutnya loh. Orang dalam sendiri, murid yang, wah itu sungguh menyakitkan bukan? Nih lihat nih, nubuatannya di Mazmur 41, Mazmur 55, pengenapannya di Matius, di Lukas, di Yohanes ya, sangat jelas bahwa seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot menjabat sebagai bendahara, tapi jahat, dia menjual gurunya. Oh, di ayat yang ke-12 ya, dijual sebanyak 30 keping perak. Di Zakaria juga ditulis, pengenapan di Matius. Oh, sungguh luar biasa ya, detail demi detail, perinciannya jelas, nubuatannya jelas, pengenapannya juga jelas, nggak meleset satupun. Hebat ya Allah kita, belum ada, bahkan nggak ada selain Yesus yang begini hidupnya. Dari sebelum lahir, dalam masa hidupnya, sampai kematiannya, kebangkitannya dituliskan. Nah, bersyukur sekarang kita tahu. Terus ke apa? 13. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Allah di dalam Mazmur 2, pengharapan di Matius 3. Nah, ada suara berbunyi mengatakan, inilah anakku yang kuperkenan. Allah ngomong begitu loh. Betul bahwa itu anak Allah. Ya. Yang keempat, Mesias akan diadili dan dijatuhi hukuman mati. Oh, sangat jelas. Sejarah mencatat loh. Allah kita bukan Allah yang seperti dongeng-dongeng yang nggak ada bukti, cuma cerita doang. Tapi Allah kita tercatat di dalam sejarah. Para sejarawan dunia pun mengakui. Jadi bukan hanya Alkitab saja anak-anak. Sejarah dunia mengakui ada seorang manusia yang lahir yang bernama Yesus Kristus yang disalib. Ada. Nah, di Yesaya 53 ya, pengharapan di Matius 27, Lukas 23, Kisah Rasul 4. Yang ke-15, Mesias akan berdiam diri meski difitnah di hadapan para pendakwanya. Yesus nggak banyak protes. Yesus nggak banding. Diam saja. Kenapa kau sih diam sih? Yesus kan Allah, Yesus kan Tuhan yang jadi manusia. Kenapa diam? Kenapa mengeluarkan kuasanya? Kenapa nggak hukum aja itu para musuh-musuhnya, orang yang mau mendakwanya, orang mau
ngapa-ngapain. Enggak, anak-anak, enggak semudah itu. Karena apa? Bisa saja hal itu bisa Yesus lakukan, bisa. Tetapi kalau dia melakukan, maka nubuat-nubuat tentang dirinya percuma, sia-sia. Ya, makanya Yesus diam. Sesuai apa yang dibuatkan, Yesus harus menggenapi. Yesus harus berdiam diri meskipun difitnah. Terdapat dalam Mazmur 35, Yesaya 53, penggenapannya di Matius, di Markus, di 1 Petrus ya. Nah, apalagi nih anak-anak selanjutnya. Mesias akan dipukul dan diludahi. Waduh, yang paling banyak itu ketika peristiwa penyaliban Yesus Via Dolorosa, jalan salib, itu detail banget. Semua beberapa nabi ya mencatatnya. Nih kalau kita lihat nih, Mesias akan dipukul dan diludahi. Terlihat dalam Mika pasal 5 ayat 1, Yesaya 50 ayat 6. Penggenapannya ada pengenapannya, dicatat juga oleh para rasul. Matius 26, Matius 27, Markus 14, Yohanes 19. Lanjut lagi apa? Mesias akan diajak dan dicemooh. Waduh, mantap ini. Detail banget Allah kita. 18, dibenci tanpa alasan. Salahnya apa? Nggak jelas. Mereka tidak menerima bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka marah. Mereka berpikir, mana ada manusia jadi Allah? Memang benar, nggak ada manusia jadi Allah. Benar, nggak salah. Mereka lupa, atau melupakan diri, atau terpengaruh apapun juga, bahwa Allah sudah bernubuat dari zaman dahulu kala tuh, sekitar kurang lebih 2000-3000 tahun sebelum Yesus datang, bahwa Allah berjanji memberi manusia Mesias, yang Mesias akan datang sebagai manusia. Mereka lupa semua. Terus penyaliban Yesus dicatat juga, Mesias akan diberi anggur asam bercampur empedu. Wah, empedu itu pahit anak-anak. Aduh, rasanya nggak ngerti itu. Di mana? Di Mazmur 69, pengenapannya di Matius 27. Wah, lengkap ya. Mendoakan musuh. Nah, Yesus penuh dengan kasih tadi ya Bapak bilang ya. Alkitab mencatat juga. Kasih itu mendoakan musuh, bukan menyumpahi musuh. Nah, Mazmur 109, pengenapannya dalam Lukas 23. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu lagi disalib loh. Memang benar, mereka terpengaruh dengan kuasa roh jahat yang mau menyalibkan Yesus. Selanjutnya apa lagi? Tidak ada tulang yang dipatahkan. Tidak ada tulang. Waktu terakhir Yesus disalib, tidak ada tulang dipatahkan. Kebiasaan zaman dahulu, ketika seorang penjahat disalib, untuk memastikan ia mati atau tidak, harus dipatahkan tulangnya. Khususnya yang belum mati. Kalau sudah mati nggak perlu lagi. Waktu itu Yesus sudah mati di atas kayu salib, makanya tulangnya dipatahkan. Di Mazmur 34, pengenapannya Yohanes 19. Yang ke-22, banyak ya buktinya ya bahwa mengapa Allah berencana menyelamatkan manusia melalui Yesus. Nih buktinya nih, lambungnya ditikam. Di Zakaria 12. Pengenapan di Yohanes 19 juga, lambungnya ditikam. Jadi detail demi detail semua tergenapi. 23, Mesias akan mati disalibkan dengan tangan dan kaki ditusuk di atas kayu salib. Sudah jelas ya anak-anaknya. Yang ke-24, Mesias akan menderita disalib bersama para pemberontak. Kanan kiri Yesus penjahat. Yesus bukan penjahat. Yesus Mesias yang menjalankan, menggenapi nubuatan dari Allah. 25, pakaian Mesias akan dibagi-bagi dengan membuang undi. Para prajurit mengambil pakaiannya, pakaian Yesus, dibagi-bagi dengan cara diundi. Jelas ya, detail-detail ada semua. Mazmur 22, iya betul, Mazmur 22, pengenapannya di Matius, di Markus, Yohanes ya. Luar biasa, nggak ada manusia yang lahir itu sudah dinubuatkan secara A, B, C sampai matinya nggak ada, sampai bangkit itu nggak ada. Hanya Yesus. Yang ke-26 apa?
26 Mesias akan mati sebagai korban penebus dosa. Betul. Yesaya kembali menulis, itu korban penebus dosa. Korban penebus dosa yang lengkap, yang sempurna. Kalau zaman dulu korban tuh setahun sekali harus berkorban. Nanti kalau melakukan kesalahan apa, di dalam hari apa, berkorban. Setiap hari juga kalau salah ingat, berkorban lagi. Banyak memberikan kurban. Tapi sekarang kalau kita nggak perlu. Karena apa? Karena Yesus kurban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Bahkan satu kali untuk juga mengampuni kesalahan dosa manusia pertama sampai akhir zaman. Lunas. Oh, mantap. Yang ke-27 buktinya, tubuhnya tidak akan mengalami kebinasaan. Kita tahu ya bahwa Yesus meskipun mati nggak busuk. Tertulis dalam Mazmur 16, tergenapi dalam Kisah Para Rasul 2. Ya. Menurut medis, ya, anak-anak boleh searching di Google. Orang meninggal itu jam pertama yang terjadi apa, jam kedua apa, hari pertama apa, hari kedua apa, terjadi kerusakan loh. Jadi terjadi pembusukan sedikit demi sedikit. Tapi Yesus nggak busuk badannya, luar biasa. Yang ke-28, ketika Yesus disalib, kegelapan meliputi bumi. Tertulis dalam Matius. Nubuatannya ada di dalam Amos 8. Yang ke-29, Mesias akan dikuburkan. Mesias akan dikuburkan di dalam makam orang kaya. Maaf ya, itu tertutup gambar. Soalnya saat ini Mister merekam pakai handphone. Kalau ini Mister bikin PPT-nya melalui laptop. Jadi ada sedikit gangguan, ya. Tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 9. Yang ke-30 Pak, yang ke-29 ya. Lanjut ke 30. Mesias akan dibangkitkan dari kematian. Luar biasa. Tubuhnya tidak busuk, tidak binasa. Kalau manusia biasa sudah busuk. Mazmur 16. Mazmur 30 tergenapi dalam Matius, Markus, Kisah Para Rasul, 1 Korintus. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah. Tertulis dalam Mazmur 110. Tergenapi juga di dalam Markus, Kisah Para Rasul, Ibrani. Dipenuhi dengan kuasa damai dan Roh Allah. Jelas ya, itu ada gambarnya. Ayatnya sedikit tertutup. Tergenapi ketika Yesus dibaptis tadi. Apalagi nih, udah ya. Nah, sudah ya ke 32. Sekarang itu tentang Mesias. Nah, kembali pertanyaan tadi, mengapa? Udah sangat jelas bahwa Allah bernubuat menyelamatkan manusia melalui Yesus. Tuh, nubuatnya sudah tergenapi. Tapi masih kurang puas. Siapa sih Yesus? Nah, kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Apalagi yang kurang? Yesus jelas ngomong dengan sendirinya. Terus kata Mesias juga artinya apa? Diurapi. Kalau kita sering sebutnya Kristus ya. Nah, Kristus itu sama dengan Mesias. Terus siapa Yesus? Yesus itu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jelas, Allah datang dari surga menjadi manusia ke bumi. Berarti bersama-sama dengan kita ya, manusia. Dengan murid-murid yang zaman dulu ceritanya nih. Terus apa? Perkataan dari imam besar. Anak-anak boleh baca di Yohanes 26 ya.
Terus apa lagi? Perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 6, Yohanes 8, Yohanes 10, Yohanes 14, dalam Wahyu, ketika Rasul Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Bahkan iblis sendiri loh. Iblis sendiri berkata, oh Yesus adalah anak Allah. Tertulis dalam Matius. Wah, luar biasa. Siapa lagi yang tahu tentang Yesus? Jati dirinya Yesus maksudnya ya. Para murid. Ketika Petrus ditanya oleh Yesus, siapakah anak manusia? Siapakah aku menurut orang-orang? Kata orang-orang, engkau adalah Elia semuanya, tapi engkau adalah Allah. Perkataan Marta tertulis dalam Yohanes, orang-orang telah disembuhkan. Wah, mereka sangat sukacita. Karena apa? Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa manusia dan juga menyembuhkan sakit penyakit. Terus siapa lagi yang ngomong bahwa Yesus Tuhan, anak Allah, malaikat? Ya, nah itu jangan jelas anak-anak ya. Mulai dari nubuatannya Yesus akan datang ke dalam bumi, dan dalam Alkitab juga tertulis siapakah Yesus. Beberapa tahun yang lalu ada perbantahan, siapakah Yesus? Nah ini jawabannya ya, harus bisa jawab. Nah ya anak-anak, jadi kita sudah belajar bahwa Allah menubuatkan akan kedatangan Mesias. Mesias saat ini telah datang waktu tahun dulu tuh 2000 tahun yang lalu. Jadi gimana? Kesimpulannya adalah kita lihat di Kisah Para Rasul 4. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus. Sudah jelas. Kalau yang lain nggak yakin, nggak jamin. Adakah pemimpin tokoh dunia, siapapun juga dia, yang berani berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, semuanya udah mati? Kalau Yesus nggak bangkit. Wah. Terus apa? Penebusan Tuhan dan penghakiman Tuhan pada akhirnya menyata nanti. Kembali kita mau percaya atau tidak. Kalau Bapak mengambil sikap percaya. Percaya. Loh, Mister enak kan Mister guru agama pasti percaya. Begini anak-anak ya. Mister itu dilahirkan dalam keluarga yang beragama Buddha. Jadi Mister dulu bukan Kristen. Kok Mister bisa jadi Kristen? Karena Tuhan baik. Tuhan menyentuh hati Mister. Tuhan memanggil. Tuhan memilih. Prosesnya gimana? Ya prosesnya pasti ada keajaiban, pasti ada tangan Tuhan yang bekerja. Dan juga Mister juga belajar. Mister kan bingung. Iya gitu. Cuma Yesus. Makanya di awal pelajaran tadi kan Mister bilang, mengapa harus melalui Yesus? Nah, Mister juga belajar, nggak langsung terima-terima gitu aja waktu ada yang memberitakan saudara Mister ya, bahwa hanya Yesus selamatan. Mister nggak percaya pertamanya, diperiksa dulu bener nggak? Wah kata siapa? Gitu kan? Ternyata bener loh. Ya bersyukur Mister saat ini diberi rahmat oleh Tuhan. Mister juga berharap anak-anak diberikan rahmat dari Tuhan untuk menjadi percaya. Agar apa yo? Agar apa? Tuh lihat gambar terakhir. Itu ada dua jalan. Ke surga atau ke neraka. Pilihan ada padamu. Tuhan sangat baik. Mari kita sambut. Mari kita responi kebaikan Tuhan. Pilihlah surga di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Benar. Mister menyelidiki
Ketika Mister masih beragama Buddha, oh iya bener cuma Yesus yang hidup. Nah, ya anak-anak, pilih yang baik ya. Mister berharap anak-anak mendapatkan keselamatan. Supaya nanti kita berjumpa lagi di surga, memuji Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Sampailah kita pada slide terakhir, yaitu apa anak? Suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh Mister dan anak-anak. Ya, apa? Nih, ya. Tugas ya. Pertama, cari 7 kalimat Yesus di atas kayu salib dan tuliskan maknanya menurutmu. Pertama-tama memang nggak menurutmu dulu. Pertama kalian bisa cari di internet, bisa cari di buku, bisa tanya-tanya ke pendeta, ke hamba Tuhan, ya. Apa sih Yesus ngomong di atas kayu salib itu? Terus dengarkan, baca maknanya, pikirkan kembali. Oh iya benar. Tulis menurutmu, kata-katamu sendiri, bukan copi, paste, ya. Tapi pikirkan kembali. Kita sudah baca, sudah dengar, pikirin, jangan asal tulis seperti yang ada. Oke? Yang kedua, apa arti juru selamat? Juru selamat itu apa sih? Kamu uraikan. Tuh, ada tanda bintang ya. Mister tulis nih. Jawablah sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dan uraikan kembali menurut pemikiranmu. Jadi jangan copas, ya. Jangan langsung tulis, tapi pikirin lagi. Oh iya benernya, baru tulis. Mirip boleh nggak kata-kata Mister? Boleh lah ya. Namanya juga orang lagi belajar ya. Oke, Mister juga banyak kok kata-kata yang Mister ambil dari orang-orang yang berpemikiran A, pemikiran B gitu ya. Gak apa-apa. Kita belajar sama para senior kita. Yang ketiga, mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Mengapa? Alasannya apa sih? Karena bla 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 bla. Yang keempat, apakah Yesus Kristus dapat menjadi juru selamat manusia? Pertanyaan itu jawab. Boleh pakai tadi alasan-alasan Mister, boleh cari dari internet juga, boleh di buku juga, misalnya buku-buku pelajaran, buku-buku tentang keselamatan banyak ya, itu boleh. Ya, sekian anak-anak dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menerangi kami. Kami mohon juga Engkau memberikan rahmat, pengampunan, agar kami boleh diterangkan mata hati kami, mata batin kami, seluruh segenap hidup kami diterangkan, sehingga kami boleh mendengar pengampunan di dalam Yesus Kristus, dan juga kami boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Pimpinlah kami di dalam hari-hari kami ini, sehingga kami boleh terus-menerus merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.